Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran sekolah Sabat. Sebelum kita mendengarkan pelajaran sekolah Sabat, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji syukur Tuhan atas berkat penyertaan-Mu pada malam hari ini. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Kiranya Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu kepada kami masing-masing, supaya kami dapat mengerti akan maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Sempurnakan doa kami, dalam nama anak Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran sekolah Sabat, hari Senin 29 April 2024. Judulnya adalah menyampaikan firman Allah. Bacalah 2 Korintus 4 ayat 1-6 dan 2 Korintus 2 ayat 14. 2 Korintus 4 ayat 1-6 ayat yang pertama, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Ayat yang kedua, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Ayat yang ketiga, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ayat yang keempat, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ayat yang kelima, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Ayat yang keenam, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman, pengenalan akan Dia di mana-mana. Apakah yang diajarkan ayat-ayat ini kepada kita tentang keyakinan yang dimiliki Paulus? Terlepas dari tantangan-tantangan yang dihadapinya dalam memberitakan kebenaran firman Allah. Rasul Paulus menghadapi rintangan yang sangat besar dalam pekerjaannya menyebarkan Injil. Namun ia memiliki keyakinan bahwa firman Allah pada akhirnya akan menang. Karena seperti yang ia katakan, kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. 2 Korintus 13 ayat 8. Para pembaru menghadapi pencobaan yang serupa, namun dengan iman mereka tetap setia kepada firman Allah. Sebuah contoh keberanian yang menghadapi rintangan yang tampaknya sangat besar adalah William Tyndale. Keinginan terbesar Tyndale adalah untuk memberikan kepada Inggris sebuah terjemahan kitab suci yang akurat dan mudah dibaca. Ia bertekad untuk menerjemahkan kitab suci dari bahasa aslinya. Dalam mengoreksi beberapa kesalahan dalam terjemahan Wycliffe 140 tahun sebelumnya. Akhirnya Tyndale juga ditangkap dan diadili. Banyak terjemahan kitab sucinya yang telah dicetak di Worms, Jerman disita dan dibakar di depan umum. Pengadilannya berlangsung di Belgia pada tahun 1536 Masehi. Ia dihukum dengan tuduhan bidah dan dijatuhi hukuman bakar. Para algojo mencekiknya saat mereka mengikatnya di tiang dan kemudian membakar tubuhnya. Kata-kata terakhirnya diucapkan dengan penuh semangat, dengan suara yang lantang dan dilaporkan sebagai, "Tuhan, bukalah mata Raja Inggris." Secara ajaib Tuhan menjawab doa Tyndale. Dalam waktu 4 tahun setelah kematiannya, 4 terjemahan kitab suci dalam bahasa Inggris diterbitkan. Pada tahun 1611 Masehi, kitab suci King James Version dicetak. Dan sebagian besar didasarkan pada karya Tyndale.
Ke-54 sarjana yang menghasilkan karya tersebut banyak mengambil dari terjemahan bahasa Inggris Tindale sebelumnya. Salah satu perkiraan menunjukkan bahwa Perjanjian Lama dalam kitab suci King James Version tahun 1611 Masehi adalah 76% terjemahan Tindale dan Perjanjian Baru adalah 83%. Pada tahun 2011, Kitab suci King James Version merayakan ulang tahun ke-400 dengan melewati tonggak sejarah 1 miliar kitab suci yang dicetak. Kitab suci ini telah memberikan dampak kepada puluhan juta orang di seluruh dunia. Pengorbanan William Tyndale tidak sia-sia. Tidak peduli betapa sulitnya atau betapa menantangnya keadaan yang ada. Tyndale dan rekan-rekannya yang percaya bahwa Allah mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Kehidupan Tyndale membuat perbedaan untuk selamanya. Bacalah Daniel 12 ayat 3 dan Wahyu 14 ayat 13. Daniel 12 ayat 3 mengatakan, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, seperti bintang-bintang tetap untuk selamanya. Dalam Wahyu 14 ayat 13 mengatakan, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Bagaimanakah ayat-ayat ini diterapkan dalam kehidupan Tyndale dengan cara yang luar biasa? Sekarang pikirkanlah tentang kehidupan Anda sendiri dan pengaruh Anda terhadap orang lain. Dorongan apakah yang diberikan ayat-ayat ini mengenai kesempatan yang Anda miliki untuk mempengaruhi orang lain untuk kekekalan? Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada malam hari ini. Engkau mengirimkan reformator-reformator di dunia ini sehingga kami dapat mengerti Alkitab dalam berbagai bahasa. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong kami untuk memahami lebih dalam lagi akan firman Tuhan. Kiranya Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu kepada kami masing-masing ya Tuhan. Sempurnakan doa kami, kehendak-Mu yang jadi dalam nama anak Yesus kami berdoa. Amin.